البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwani al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan kemarin kita membahas tentang siapa itu Hawariyun. Mereka adalah siapa indah ya Nabi? Para sahabat Nabi Isa alaihi salatu wassalam yang membela agama beliau dan menolong dalam menyampaikan risalah. Ada faedah berhubungan dengan Hawariyun. Datang sebuah athar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dengan sanad yang hasan, dikeluarkan oleh Al-Firyabi dan yang lainnya dalam tafsirnya, At-Tabari dalam tafsirnya, juga Ibn Abi Hatim. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala innama summul hawariyin li bayadi thiyabihim kanu sayyadin. Hanyalah mereka dinamakan dengan Hawariyun dikarenakan putihnya pakaian-pakaian mereka, dan adalah dulu mereka para nelayan yang kebiasaannya para nelayan dikenal dengan kaum yang masakin. Dan biasa para pendukung Anbiya wa Rasul adalah dari golongan-golongan ini, karena mereka kaum yang memiliki sifat tawadhu. Nah, berbeda dengan orang-orang yang kaya atau pembesar biasanya memiliki kepongahan dan kesombongan, sehingga banyak dari orang-orang yang berharta, yang memiliki kedudukan dan pangkat, mereka enggan menerima dakwah, walaupun di sana ada orang-orang yang Allah rahmati dari para pemuka-pemuka kaum, kemudian terbuka hatinya mendapatkan hidayah. Tapi kebanyakannya al-mutrafun, orang-orang yang hidup bermewah-mewah, enggan untuk menyambut dakwah para anbiya wa rasul. Jadi ini Hawariyun, dinamakan Hawariyun karena putihnya pakaian mereka. Nah, dan mereka itu Hawariyun Nabi Isa alaihi salatu wassalam dulu, dan pekerjaannya adalah para nelayan. Hal ini juga menunjukkan bahwasanya pakaian putih merupakan pakaian yang disukai sejak zaman dahulu. Nah, dan datang nas dalam syariat kita, Rasulullah SAW mengatakan, "Nam ilbasu min thiyabikumul bid wa kaffinu fiha mautakum." Pakailah dari pakaian kalian yang berwarna putih, dan kafanilah dengan warna putih tersebut mayat-mayat di antara kalian. Baik. Sekarang kita masuk pada poin berikutnya. Kam baina Isa wa Muhammadin alaihi wassalatu wassalam. Berapa panjang jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam? Wal jawab 600 sana. Ada
600 tahun jarak. Hal ini sebagaimana datang kama ja'a dzalika fil Bukhari an Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mauqufan. Nah, di mana Salman mengatakan baina Isa wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam 600 sana. Antara Isa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 600 tahun jaraknya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang menunjukkan dekatnya beliau dengan Nabi Isa alaihi salam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana aulan nasi bi Isa." Ana aulan nasi bi Isa bin Maryam. Aku adalah orang yang paling berhak terhadap Isa ibn Maryam alaihi salam. Al-ula wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Fil ula wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Qalu kaifa ya Rasulullah, maka para sahabat radhiyallahu alaihim bertanya, bagaimana itu hai Rasulullah? Qala al-anbiya ikhwatun min 'allad wa ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid falaysa bainana nabiyyun. Kemudian Nabi menjelaskan bahwasanya para nabi itu adalah ikhwatun min 'allad, yaitu saudara-saudara yang berbeda ibu. Nah, wa ummahatuhum syatta, ibu-ibu mereka itu berbeda-beda, tapi wadinuhum wahid, agama mereka satu. Menunjukkan bahwasanya pokok dari agama para anbiya dan para rasul satu, walaupun syariat perinciannya berbeda-beda. Kemudian Nabi mengatakan falaisa bainana nabiyyun, sebab tidak ada di antara kami seorang nabi pun. Itu maksudnya pada kurun waktu antara Nabi Isa dengan Nabi kita Muhammad SAW tidak ada nabi. Sehingga apa? Nabi kita lah yang paling berhak terhadap Isa. Kenapa? Karena beliau yang paling dekat. Baik. Hadis muttafaqun alaih, dan ini riwayat Muslim. Dan kedekatan yang dimaksud di sini, kemudian besarnya hak beliau terhadap Isa alaihi salatu wasalam dari sisi apa? Dari sisi waktu. Karena dekatnya jarak antara beliau dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tidak ada saringan antara Isa dan Muhammad, nabi yang lain yang membawa syariat baru. Dan juga dalam kisah hadis syafaah yang panjang, ketika manusia khalifillah berbondong-bondong mendatangi para rasul, mulai dari Nuh, kemudian sampai pada Ibrahim, kemudian berpindah lagi kepada Musa, semuanya meminta udzur. Dan kemudian Musa mengisyaratkan untuk datang kepada Nabi Isa alaihi salam, dan setelah itu Nabi Isa memerintahkan manusia untuk mendatangi Nabi kita Muhammad. Tidak ada jarak antara Isa dengan Nabi kita alaihi wassalam. Baik. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah disebutkan akan datangnya di dalam Injil sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surat As-Saff. Bagaimana bunyinya? Inna ya'rifi
atas. Wa id mulakin dhaif. Inni Rasulullah ilaikum wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nah, beliau katakan apa? Ya Bani Israil, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nah, dan sebagai pemberi kabar gembira tentang datangnya seorang rasul setelahku, min ba'di ismuhu Ahmad, dan namanya Ahmad. Baik. Ini kedekatan Nabi kita Muhammad SAW dengan Nabi Isa alaihi salam. Yang dari sisi tahun berapa jaraknya? Berapa tahun, Iqbal? 600 tahun. Baik. Qala ma hiya al-ayatu allati tu'tiha Isa alaihi salam? Wal jawab, kana yubri'ul akmaha wal amrasa wa yuhyil mauta biiznillah. Apa itu ayat? Yang dimaksud ayat adalah mukjizat. Ya, mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Sebabnya adalah beliau dulu dengan izin Allah Subhanahu wa taala yubri'ul akmah. Hamba al-akmah. Indah ya Ridwan, menyembuhkan Aba al-akmah, orang yang sakit apa? Akmah, buta. Nah, wal abros, apa itu abros? Seorang yang berpenyakit baros, nah penyakit kulit. Wa yuhyil mauta biiznillah, dan beliau juga dengan izin Allah bisa menghidupkan orang-orang yang telah mati dengan izin Allah. Ini mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Isa. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa ubri'ul akmaha wal amrasa wa uhyil mauta biiznillah. Wa unabbi'ukum bima ta'kulun wa ma tadkhuluna fi buyutikum. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Dan aku mampu menyembuhkan dengan izin Allah tentunya al-akmah, yaitu orang-orang yang buta menjadi bisa melihat kembali, al-abras yang memiliki penyakit baras sehingga mereka sembuh dari penyakitnya. Kemudian menghidupkan yang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa unabbi'ukum bima ta'kulun, dan aku berikan kabar gembira kepada kalian, atau berikan kabar kepada kalian dengan tentang apa-apa yang kalian akan makan dan apa yang kalian simpan di rumah-rumah kalian. Dalam artian Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan kepada Nabi Isa untuk mengetahui apa yang mereka makan padahal tidak diberitahu. Juga apa yang mereka simpan di rumah-rumah Nabi tahu. Untuk apa? Menunjukkan bahwasanya beliau adalah seorang yang mendapatkan wahyu. Nah, mendapatkan
wahyu dari si Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa-apa yang mereka sembunyikan, makanan yang mereka makan, yang disimpan di rumah, diketahui oleh beliau. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, juga tanda tentang benarnya risalah yang beliau bawa. Nah, inna fi dzalika laayat. Sesungguhnya yang demikian itu ada ayat, ada tanda-tanda kebenaran risalah yang dibawa, ya, bagi kalian apabila kalian itu orang-orang yang beriman. Tapi sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya mereka terbagi menjadi dua, fa'amanat ta'ifatun wa kafarat ta'ifah. Nah, satu golongan beriman dan golongan yang lain kufur. Dan ini sunnatullah. Nah, sunnatullah azza wa jalla. Sejelas apapun bukti, nah, segamblang apapun penjelasan, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berikan hidayah, maka tidak akan mampu seorang bisa beriman. Dan sebaliknya, nah, dengan sekecil apapun sebab, kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan salah seorang hambanya beriman, maka mesti akan beriman. Karena memang hidayah qadillah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Yahdi man yasha. Allah akan memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Yarhamukallah. Maka kita diperintahkan untuk terus-menerus meminta hidayah kepada Allah. Karena selama kita masih hidup, tidak akan selamat atau tidak ada jaminan dari apa terjatuh dalam kesalahan maupun ketergelinciran. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan penjagaan dan bimbingan, maka ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ikhwani fillah, hadirkan hati. Betapa banyak kaum yang mereka berada di jurang kekufuran. Nah, ini yang kufur. Kalau yang kufur saja Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan perbandingannya dengan kaum mukminin kasyaratil bayda fi jildil thawril ahmar. Ibarat satu helai rambut yang berwarna putih pada seekor sapi yang berwarna merah. Dalam artian satu helai rambut dibandingkan helai-helaian rambut pada seekor sapi secara keseluruhan. Sangat sedikit jumlah kaum mukminin. Nah, ini menunjukkan hidayah untuk bisa beriman, hidayah yang sangat agung, yang wajib untuk kita syukuri dan kita berusaha sekuat tenaga untuk menjaga. Nah, hadits yang agung alhamdulillah yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban rahimahullah taala dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, di mana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau anna Mu'adz bin Jabal lamma arada safaran qala ya Nabi Allah awsini. Bahwasanya Mu'adz bin Jabal tatkala beliau ingin safar mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi Allah, berilah wasiat kepadaku. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan, fa'budillaha la tusyrik bihi syai'a. Beribadahlah engkau kepada Allah dan jangan engkau menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wasiat untuk apa? Mentauhidkannya, karena ini jalan utama untuk selamat. Kemudian qala ya Nabi Allah zidni, wahai Nabi Allah, tambahlah wasiat untukku. Qala, apa yang kedua? Apa? Idza asa'ta fa ahsin santa. Idza asa'ta fa ahsin. Apabila engkau berbuat buruk maka perbaikilah. Nah, karena bagaimanapun juga kalau kita masih hidup di dunia, tidak akan lepas dari apa? Berbuat buruk.
Sekuat apapun usaha kita untuk beribadah dengan baik, mesti ada saat-saat terjatuh dalam kesalahan. Maka wasiat yang kedua Nabi SAW mengatakan, idza asa'ta fa ahsin. Apabila engkau berbuat jelek, berbuat buruk, maka perbaikilah. Terjatuh dalam dosa, maka istighfar, taubat. Dan meninggalkan amalan-amalan yang wajib ataupun yang sunnah ini di saat berbuat buruk, maka berbaguslah dengan ditambal dengan amalan-amalan lain yang kita mampu. Atau dengan sesama manusia. Nah, berbuat buruk kepada sesama, kepada keluarga, anak, istri, atau kepada tetangga dan teman. Fa'ahsin, maka susullah dengan apa? Perbaikan. Ini wasiat Nabi SAW. Qala ya Nabi Allah zidni. Kemudian dia mengatakan, wahai Nabi Allah, tambahkanlah lagi wasiat untukku. Qala istaqim wa ahsin khuluqa. Istiqamalah engkau dan berbaguslah akhlakmu. Dan yang terakhir ini alhamdulillah mencakup keseluruhan hidup kita. Istiqamalah engkau, perintah untuk kita istiqamah dan apa? Memperbagus akhlak kita. Karena dua perkara ini dalam hal yang apa? Yang seiring dan sejalan. Seorang tidak akan bisa dikatakan istiqamah kalau akhlaknya buruk. Dan sebaliknya, seorang tidak bisa dikatakan berakhlak baik kalau dia tidak istiqamah. Dua-duanya butuh untuk apa? Kita menyelaraskannya. Istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala dan apa? Memperbagus akhlak kita. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah SAW, akhlak terhadap kitabnya, terhadap syariat ini secara keseluruhan, bagaimana juga akhlak terhadap sesama kita. Hadits ini agung ya Pak. Nah, 3 wasiat Nabi SAW di saat mau berpisah dengan Mu'adz bin Jabal yang ingin safar. Nas'alullah azza wa jalla an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah, walhamdulillah.